saja kita sesuaikan dengan banyak nasi ini. Ya, ini memang untuk mempercepat fermentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan tani. Jumpa lagi dengan saya Mujib Rahman. Di pagi ini, di kesempatan kali ini, saya akan membuat kompos yang bahannya dari sisa daun yang ada di kebun saya. Daun-daun ini tadi sudah saya ambil. Ada banyak hal, ada banyak jenisnya, yaitu potongan dari bunga, lalu daun pepaya, lalu brokoli, dan yang paling banyak adalah daun insulin. Mungkin karena terlalu lebat, terlalu mengganggu tanaman yang lain, maka saya potong. Saya manfaatkan untuk membuat kompos ini daripada kita buang. Oke kawan tani, yang perlu kita siapkan untuk membuat kompos dari daun kering ini adalah, yang pertama adalah wadah sendiri. Wadah ini usahakan harus karung yang kuat, yang baru, jangan yang nanti robek. Lalu pengaduk ini, lalu yang kedua adalah nasi ini sendiri. Ini adalah bahan utama untuk membuat dekomposisi, yaitu untuk fermentasi nantinya daun ini. Nasinya itu umum, bisa nasi basi atau nasi yang baru, tapi sebaiknya itu kita manfaatkan nasi basi. Karena apa? Kalau nasi baru kan bisa kita manfaatkan di rumah. Jadi kalau nasi basi ya memang tidak kita manfaatkan, daripada kita buang percuma. Jadi kita manfaatkan untuk membuat fermentasi untuk pupuk ini. Oke kawan tani, kita lakukan prosesnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan nasi ini dalam wadah ini. Airnya mungkin kondisional saja, kita sesuaikan dengan banyak nasi ini. Lalu kita aduk. Bantu pakai tangan saja supaya biar tidak mengumpal, biar rata. Memang ada sebetulnya itu pakai yang lebih biasa dipakai I4, tapi kan ini kita mencoba memanfaatkan barang-barang atau sisa nasi yang di rumah untuk membuat kompos sebagai bahan utama ini. Jadi kita cukup nasi ini saja, tidak usah pakai gula. Karena apa? Karena dalam nasi ini kan sudah ada kandungan gula, jadi sudah cukup untuk membuat fermentasi untuk pupuk kompos ini. Sudah rata. Jadi prosesnya, ini kenapa ini tidak saya keluarkan semua. Jadi cukup ini saja yang kita siram pakai air dan nasi ini. Jadi kita gini kan saya biar sedapat mungkin rata. Sedikit kita bolak-balik. Ini gunanya nasi ini, nasi yang sudah kita kasih air adalah sebagai untuk pengurai. Jadi untuk fermentasi daun ini supaya bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Jadi fungsinya ini memang untuk mempercepat fermentasi. Fungsi dari nasi basi ini yang sudah kita kasih air. Jadi itu fungsi utamanya. Memang kalau kita tidak pakai air yang nasi yang kita kasih air, memang bisa saja itu terfermentasi, tapi kan lama. Jadi fungsi ini untuk mempercepat, biar cepat kita bisa gunakan kompos ini nantinya kalau sudah selesai, untuk cepat kita manfaatkan untuk pupuk. Nah, ini yang di dalam langsung kita siram begini, jadi tidak kita keluar semua.
Lalu kita masukkan yang ini yang sudah kita siram. Ini ada sisa, kita siramkan di sini. Misalkan rata menyiramnya. Cukup. Ini kira-kira dalam sekitar 3 minggu, 3 minggu, 20 hari atau 2 minggu, ini sudah akan menjadi pupuk kompos yang bisa kita aplikasikan pada tanaman yang kita tanam. Tapi nantinya dalam 5 hari dari sekarang, jadi mungkin 5 hari terus 10 hari, lalu yang sampai ketiga kalinya itu kita siram pakai air biasa. Nah, jadi ini kita ikat pakai tali yang rapat. Jadi ini sudah kita ikat, kita simpan di tempat yang terlindung dari matahari langsung. Kebetulan tempatnya yang sedikit untuk sini. Dulu sini. Kawan tani, setelah dalam karung ini daun hasil fermentasi sudah sekitar 5 hari. Itu saya buka kondisinya. Ini awalnya kan banyak jenis daun yang saya taruh di sini. Jadi ada jenis daun insulin, daun brokoli, dan ada yang lain. Daun pepaya juga ada. Tapi kalau kita perhatikan, yang sudah hancur total adalah daun insulin. Ini bisa perhatikan. Jadi ini sebenarnya bisa langsung dipakai untuk kompos, tinggal kita keringkan sedikit. Tapi kalau daun yang lain, saya lihat masih dalam proses. Memang ini kan masih baru 5 hari di dalam karung ini. Jadi untuk menambah kelembapan supaya cepat terurai, mungkin akan saya bolak-balik. Saya campur di sini yang sudah terurai, yaitu daun insulin ini saya lihat. Kita bolak-balik saja. Kita campur dengan yang sudah hancur. Setelah itu saya siram lagi untuk menambah kelembapan. Cukup. Di hari ke-5 berikutnya nanti akan saya pantau lagi perkembangannya. Kawan tani, di hari yang ke-10 ini akan saya lihat proses pembuatan kompos dari daun basah ini. Ini persis di hari yang ke-10. Nah, ini kalau kita perhatikan kondisinya sudah lumer betul, sudah hancur. Ini mungkin kita tinggal mengeringkan. Nah, mungkin perlu kita tumpah di tempat lain. Ini kalau memang ada yang belum terurai, ini wajar juga karena kan memang ini kayunya.
Jadi batang dari bunga. Tapi kalau yang daun murni ini sudah terurai. Ini. Jadi ini nanti saya jemur sekarang. Nanti kalau sudah sedikit kering akan saya gunakan akan saya aplikasikan langsung pada media tanam. Ini. Jadi memang kalau memang kayu ini memang bisa hancur tapi akan lama, tapi nanti mungkin akan saya ambil. Jadi kita ambil daunnya saja. Ini. Oke, maka kita jemur lagi, nanti mungkin kita lihat perkembangannya setelah kering. Kawan tani, proses penjemuran yang saya lakukan pada kompos dari daun basah ini sudah selesai. Dalam prakteknya ternyata tidak sampai 20 hari atau 3 minggu, tapi dalam 10 hari kondisinya sudah maksimal hasilnya. Setelah saya jemur kering, ini bisa langsung saya aplikasikan pada media tanam, yaitu dengan kita campur dengan tanah, dengan sekam bakar dengan kompos yang baru saya buat ini. Jadi biasanya saya pakai dengan kohi, kotoran hewan, tapi sekarang akan saya coba media tanam saya pakai dengan kompos yang baru saya buat. Ini langsung kita campur. Kita aduk. Proses mencampur pupuk kompos ini dengan tanah, dengan sekam bakar sudah selesai. Ini sudah saya taruh atau saya letakkan pada polybag. Nah, ini tinggal kita tanam dengan berbagai jenis tanaman. Mungkin kita sesuaikan dengan ukuran polybag ini. Mungkin bisa bayam atau daun bawang atau yang lain yang kira-kira pas dengan ukuran ini. Jadi tidak terlalu pohonnya terlalu besar. Kalau mungkin seperti tanaman tomat, terong kan tidak bisa. Jadi sesuaikan saja dengan tanaman yang cocok dengan ukuran polybag ini. Oke kawan tani, semoga aktivitas yang saya lakukan ini bisa memberi inspirasi kepada kawan tani semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.